Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jahmada Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjudged. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Sidang ditunda karena hakim menemukan adanya ketidaksinkronan pada bukti-bukti yang diajukan penggugat. Perkara ini diajukan 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Sementara untuk tergugat 1 yakni Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Dr. Wening, serta tergugat 4 adalah Polri. Bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Pengadilan ini besok menyajikan LCD proyektor. Jadi karena pembuktian ini harus melalui serangkaian pemeriksaan, tidak cukup kalau itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal mengkritisi Menteri Luar Negeri Sugiono agar bisa meluangkan waktu lebih banyak dalam memimpin institusinya. Saat ini menurut Dino, Kemlu membutuhkan sosok kepemimpinan. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam video berdurasi 9 menit lebih yang diungkap di akun media sosialnya, mantan Wamenlu di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan 4 kritik dan pesan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap diplomasi Indonesia. Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kemlu. Ia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang saat ini sangat membutuhkan leadership. Dino pun menyampaikan sejumlah keluhan yang diklaimnya didapat dari sejumlah perwakilan KBRI. Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun dan ketika terjadi pun para kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis. Dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita.
3 poin lainnya berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri Menlu kepada publik, relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, dan keterbukaan Menlu terhadap kerjasama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional. Kritik Dino ini pun langsung menuai bantahan, salah satunya dari Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam akun media sosialnya, Pigai menyebut kritik yang dilontarkan Dino Patijalal tidak berdasar dan justru mencerminkan sikap arogansi elit. Bahkan menurut Pigai, banyak dubes dan diplomat mengatakan baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sementara itu, Dubes RI untuk Kazakhstan Fazrul Rahman menilai Menlu Sugiono sudah berusaha keras dan bekerja sangat baik memimpin Kemlu sekarang. Salah satunya yakni penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang didukung Sugiono. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Viral di media sosial, seorang ibu protes ke seorang gadis di busway yang tidak mau memberikan kursinya. Saya bukan di kursi prioritas. Ya, beginilah viralnya seorang ibu yang menegur dengan keras dalam bus Transjakarta. Dalam video ini, ibu tersebut mempertanyakan kepedulian seorang gadis yang enggan memberikan kursi duduknya. Gadis tersebut beralasan ia tak duduk di kursi prioritas dan sedang sakit. Namun sang ibu tidak terima dan menanyakan KTP gadis tersebut. Saya juga capek, Bu. Saya tidak capek juga kamu anak muda. Enggak, biarin aja. Saya bukan di kursi prioritas. Kecuali saya di bukan masalah bangku prioritas, saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa. Gak mau ngalah kamu sama aku. Saya nggak mau ngalah, kenapa? Enggak, kebiasaan, Bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok gak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Gak mau ngalah sama gue? Ya? Saya juga capek, Bu. Saya Kok tidak capek juga kamu anak muda? Lah, Hah? Gak mau ngalah ya? Biarin, Bu. Kebiasaan, Bu, dia. bukan urusan Ibu. Saya kan bukan duduk di kursi prioritas. Bukan masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misalnya orang lagi nggak enak badan? Tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu, Ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Nggak mau ngalah.